Menghayati dan memaknai Minggu Pentakosta masa kini. Shalom. Pentakosta adalah peristiwa historis akan pencurahan Roh Kudus, yakni 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Minggu pencurahan Roh Kudus meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Kuasa dan kehadirannya tak terbatas dan tak terikat oleh ruang maupun waktu. Pentakosta sederhananya kita maknai sebagai ulang tahun lahirnya gereja secara am. Hal itu ditandai dengan peristiwa nyata dibaptisnya 3.000 orang percaya pada hari pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 41. Hal itu dimaknai sebagai buah sulung gereja. Maka tanpa Pentakosta, gereja sesungguhnya tidak ada di dunia ini. Kita pun percaya bukan oleh diri kita sendiri, namun karena telah dipanggil Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, benang merah Pentakosta ini adalah dari pesta panen atau yang acap disebut dengan pesta Gotilon. Bangsa Israel mensyukuri dan merayakannya, terutama setelah mereka keluar dari Mesir. Selanjutnya mereka menerima hukum Taurat di Gunung Sinai guna membaharui sekaligus menuntun hidup mereka dalam perjalanan hidup selanjutnya. Panen dalam Pentakosta adalah kedatangan orang-orang percaya kepada Tuhan. Pentakosta juga adalah penggenapan janji Yesus Kristus akan roh penghibur bagi murid-murid dan kita umatnya di dunia ini. Allah Bapa akan memberikan penolong, yakni roh kebenaran, untuk menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Yesus akan datang kembali melalui Roh Kudus. Dialah Parakletos, yakni penolong dalam ayat 16, atau roh kebenaran ayat 17, pneuma tes aletheas, atau penghibur pengundian, pneuma tohagion ayat 26. Itulah yang digenapi dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2. Dan saat semua orang percaya pada saat itu berkumpul di satu tempat, Roh Kudus dicurahkan bagi mereka, yang diidentifikasi dengan turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tampak kepada mereka juga lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka. Angin bertiup itu tentu tak dapat kita lihat kasat mata dalam bentuk benda, namun dapat kita rasakan. Laksana tiupan angin itu, kehadiran roh memang tidak dapat kita lihat kasat mata, namun pasti dapat kita rasakan dalam hidup kita. Dia datang dan hadir dengan bebas, meski tidak pernah terikat dengan kita. Dia tidak dapat kita genggam, namun tidak dapat atau tidak pernah dapat dihempang atau dihambat masuk ke dalam hati sanubari kita. Apakah dampak kehadiran Roh Kudus bagi mereka kala itu? Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Roh menggerakkan mereka untuk berani berkata-kata. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, masing-masing
mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Walau beda bahasa, namun mereka mengerti satu sama lain. Yang berkata-kata adalah orang Galilea, namun 17 suku bangsa yang hadir mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka dari negeri asalnya. Kita kini kadang hanya dengan satu bahasa saja, namun acap justru tidak saling mengerti. Roh Kudus membuahkan pengertian dalam perbedaan, dan perbedaan bukanlah untuk dibeda-bedakan tetapi untuk dirajut. Sedangkan lidah-lidah seperti nyala api mensyaratkan, Roh Kudus hadir menerangi segenap keberadaan manusia, sekaligus membakar segala perangai dan karakter bahkan dosa yang masih melekat dalam diri kita. Lidah-lidah seperti nyala api itu juga menunjukkan karya Roh Kudus untuk menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa, kesalahan, bahkan kejahatan. Bagaimana kita memaknai dan menghayati peranan Roh Kudus dalam keseharian hidup kita kini? Pertama, Roh Kudus membentuk kembali hidup kita sepadan dengan kehendaknya. Ibarat mobil baru yang jatuh tabrakan atau tergadai sehingga penyok, ringsek, dan karatan, demikianlah hidup kita mungkin telah karatan, aus, lecet, dan tercampak oleh kuasa iblis maupun dosa yang telah merusak bahkan merobek-robek sendi-sendi kehidupan kita. Bagai tukang besi, Roh Kudus membentuk kembali, mengamplas, dan membaharui hidup kita sehingga kembali baru seperti sedia kala. Kedua, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita kembali akan segenap yang difirmankan Yesus Kristus, terutama mengingatkan penebusan kita menjadi anaknya. Meski telah ditebus, namun bisa saja dunia ini masih menggoda dan menghimpit hidup kita. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita kembali akan jati diri kita di dalam Kristus. Kita diingatkan agar karya penebusan itu tetap terpatri dalam-dalam sehingga tidak lagi dibelokkan oleh kuasa dosa. Misalnya, meski tidak punya uang yang cukup, namun diingatkan tidak lagi tergoda untuk mencuri atau korupsi. Ketiga, Roh Kudus membantu kita untuk menjadi saksinya. Bersaksi adalah tugas dan kewajiban setiap orang percaya. Tugas bersaksi bukanlah pilihan, tetapi keharusan dan hutang yang harus kita bayar. Bersaksi bukan terutama dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan kasih yang sungguh nyata. Saksikanlah Kristus melalui segenap karakter dan perangai hidupmu. Perangai hidup sehari-hari, itulah yang menjadi kesaksian utamamu. Dalam bahasa Batak dapat kita sebut, hati dakoma ngolum, hangoluhoma panidangyomi, ay ngolumido panidangyomu. Dalam Minggu Pentakosta ini, sambutlah Roh Kudus bertahta dalam hatimu. Berilah dirimu dibentuk atau ditempa olehnya, sehingga hidup kita pun damai, saling memahami satu sama lain, dan hidup dengan teratur. Dengarlah suara Roh Kudus lewat suara nuranimu yang setia mengingatkan kita akan firman dan pengajaran Tuhan yang telah kita terima. Diingatkan agar jangan sampai lupa
melakukan segala perintah dan kehendak-Nya. Kalau kita mengasihi orang tua, tentu pastilah kita menuruti nasihat-Nya. Dan bila kita mengasihi Tuhan, sejatinya lah kita harus menuruti firman-Nya dan menaati perintah-Nya. Saudaraku yang kekasih, jadilah kita cahaya Kristus. Kisah Rasul 1 ayat 8, surat Kristus yang dapat dibaca 2 Korintus 3 ayat 3, dan wajah Kristus di dunia ini 1 Tesalonika 1 ayat 8. Jauhilah kecongkakan, tinggi hati, dan hidup melawan perintah Tuhan sebagai bentuk lain dari membangun menara Babel, menara kekacauan. Kejadian 11. Berilah dirimu diperlengkapi dengan karunia-karunia roh 1 Korintus 12. Lalu kita pun akan membuahkan buah roh dalam keseharian hidup kita, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku yang kekasih, selamat Minggu Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin.